dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita hari selaku pembaca firman dan pemberenungan ada Father Gilbert James. Selamat mendengarkan. Selamat pagi dan salam damai saudara-saudari. Marilah kita dengarkan pembacaan Injil kita pada hari ini 25 Julai 2022 bersamaan dengan hari Isnin pada Pesta Santo Yakobus. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, Santo Yakobus yang kita rayakan hari ini adalah salah seorang rasul yang paling terkemuka, bersama dengan Petrus dan Yohanes. Dia hadir pada beberapa peristiwa paling penting dalam kehidupan Yesus, termasuk transfigurasi dan kesengsaraannya di Getsemani. Yakobus mempunyai kelebihan sebagai yang pertama di antara para rasul yang menjadi martir, dan kematiannya adalah satu-satunya di antara para rasul yang dicatatkan di dalam Perjanjian Baru. Jadi memandangkan ketokohannya, kita mungkin menjangkakan bahwa detik-detik hebat dalam hidupnya akan ditonjolkan pada hari perayaannya. Tapi ia tidak begitu. Dalam pembacaan hari ini tidak ada rujukan tentang kehadiran Yakobus pada peristiwa-peristiwa besar itu dalam kehidupan Yesus. Dan kita tidak membaca kisah kematiannya. Kita juga tidak dapat menjumpai sebarang sebutan tentang
dia melakukan apa-apa perkara yang hebat. Sebaliknya, Injil hari ini menceritakan semangat cita-cita duniawinya ketika dia meminta bersama dengan saudaranya Yohanes untuk mendapat tempat utama di dalam kerajaan Yesus. Daripada kenaikan pangkat yang mereka cari, kedua beradik itu menerima teguran dan arahan yang memuncak dengan kenyataan yang seolah-olah menjadi pembalikan lengkap permintaan mereka, yaitu sesiapa yang ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah menjadi pelayanmu. Sesiapa yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu hendaklah menjadi hambamu. Demikian juga Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari, pertama-tama Yesus coba membantu mereka memahami apa yang mereka minta sebenarnya. Yesus menggambarkan bahagian mereka dalam kerajaannya menggunakan gambar yang kedengarannya positif, tetapi melambangkan penderitaan. Katanya, bolehkah kamu minum cawan yang akan kuminum? Dan mereka memberikan jaminan bahwa mereka boleh. Adakah mereka faham betul-betul apa yang Yesus maksudkan di sini? Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya mereka mempunyai semangat untuk mengatakan ya. Nah, saudara-saudari, berapa kerap kita mendapati diri kita sendiri melakukan perkara yang sama? Kita meminta Allah untuk perkara yang mungkin kita tidak pahami. Dan Yesus juga bertanya kepada kita, bolehkah kamu minum cawanku? Cawanku memang akan kamu minum. Yesus tegaskan keinginan mendalam Santo Yakobus. Akhirnya Rasul itu akan mencapai kebesaran. Bukan seperti yang ditakrifkan oleh dunia, tetapi seperti yang Yesus sendiri dedahkan dan berikan teladan. Walaupun kita tidak mempunyai rekod tentang mana-mana karya hebat Santo Yakobus, namun kehidupannya menunjukkan prinsip asas kebesaran dalam kehidupan Kristiani. Ia tidak seperti yang dikatakan kehebatan duniawi, di mana mereka yang berkuasa mendominasi malah menindas orang lain. Sebaliknya, kehebatan sejati dihayati dengan mengabdikan diri kepada orang lain, memberikan diri sendiri demi kebaikan orang lain, mengikuti model kebesaran yang sempurna, yaitu Yesus yang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, yang membayar hutang orang lain walaupun dia sendiri tidak berhutang apa-apa. Yakobus memang meminum piala yang dipersembahkan kepadanya, piala penderitaan. Dia menjadi martir karena kasih yang bersungguh-sungguh untuk Tuhan dan Allahnya. Semangatnya untuk Tuhan pastinya begitu menonjol, sehingga Herodes mengambil perhatian dan memilihnya sebagai teladan untuk menghalang orang lain daripada mengikuti Yesus. Kita boleh rujuk dalam Kisah Para Rasul bab 12, saudara-saudari. Dan memang betul Herodes dapat mengenal pasti Yakobus sebagai teladan. Tetapi dia salah dalam andaiannya. Karena kehebatan Yakobus dalam kemartirannya lebih lagi menggalakkan para pengikut Yesus.
Seperti Santo Yakobus, saudara-saudari, kita mengikuti Yesus mungkin pada mulanya tidak digerakkan oleh motif yang terbaik. Tetapi kita boleh belajar daripada Dia. Sesiapa yang terus mengikuti Yesus boleh memperoleh kebesaran yang diminta oleh Yakobus. Walaupun kita mungkin tidak memahami sepenuhnya semua yang kita minta. Semasa kita bertekun dalam perjalanan pemuridan menjadi murid Yesus. Namun kita bersedia untuk bergaul dalam kata-kata dan tindakan Yesus. Dan kita dapati diri kita lebih mudah menyerah kepada rahmat-Nya. Yesus sentiasa bekerja untuk mengkonfigurasikan kita kepada dirinya. Alasan yang paling mendalam untuk kita mengikutinya adalah karena itu adalah kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Apabila semangat kita bertumbuh dan disucikan, saudara-saudari, kita tidak terlalu menumpukan perhatian lagi pada apa yang akan kita perolehi, tetapi pada apa yang orang lain dapat perolehi dengan mengenal dan mengikuti Yesus. Supaya seperti yang dikatakan dalam pembacaan pertama, kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur, semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Kita menjadi instrumen. Disinilah terletaknya kehebatan kita yang sebenar, dalam pelayanan yang rendah hati, dalam menjalani kehidupan untuk orang lain, semuanya demi kemuliaan Allah. Saudara-saudari, boleh kita tanyakan pada diri kita, adakah saya boleh lihat semangat cita-cita duniawi Santo Yakobus di dalam diri saya sendiri? Apakah cawan penderitaan di dalam hidup saya? Dan mengapa saya merasa sukar untuk menjalani kehidupan pelayanan yang rendah hati untuk orang lain demi kemuliaan Tuhan? Renungkanlah, saudara-saudari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Father Gilbert James atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.